Yanti, Bu Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya April, saya mewakili komunitas YouTuber Hongkong. Di sini bukan pertanyaan, tapi lebih kepada permohonan. Yang pertama, saya tulis aja langsung, uang makan bisa nggak ke depan tuh pekerja migran tuh yang tertulis di kontrak bisa diuangkan aja gitu. Biar teman-teman semua bisa dapat uang makan karena banyak. Jadi begini, Bapak Ibu, terutama ini Atnaker, ini ke depan kalau boleh uang makan itu diuangkan karena dikeskan aja. Karena saya nih pengalaman dapat uang makan dari majikan. Jadi buat saya begini, ketika pekerja migran tidak bisa berbicara, maka disitulah matilah mereka gitu. Banyak teman-teman kita nih nggak bisa speak up gitu. Kok saya bisa dapat uang makan $1.200 gitu ya? Sementara yang lain kasihan makan aja susah gitu ya. Ke depan, gimana untuk uang makan yang tertera di kontrak kerja itu harus dapat gitu. Dan yang kedua, pekerja migran yang kerja dua rumah. Ini ada lagi permasalahan. Pekerja migran baru dua bulan datang kemarin mengeluh, Kak, ini gimana, saya dipekerjakan dua rumah. Saya bilang ke agensi. Terus gimana? Agensi bilang nurutin dulu apa yang dikatakan oleh majikan. Ini pembodohan. Jadi buat ke depan bagaimana agensi juga untuk mentreatment majikan. Jangan cuma dibiarkan gitu. Ini pembodohan yang dari tahun ke tahun yang nggak pernah habis. Ketiga, dokumen pekerja migran yang selalu ditahan agensi dan majikan. Ini mungkin kita akan memberikan pemahaman kepada teman-teman semua untuk jangan digadaikan atau apapun itu. Tapi lepas dari semuanya itu, pekerja migran punya hak yang sama untuk yang lainnya. Jangan didiskriminasi seperti ini seolah-olah kita penjahat. Dan keempat, PMI interminit, sekali lagi ini buat Atnaker, karena ini urusan mereka. BPJS Ketenagakerjaan ketika di interminit mereka tuh pulang, mereka nggak tahu klaim kemana. Nanti kita dampingi, baru bisa dicairkan loh itu BPJS Ketenagakerjaan yang interminit, PHK gitu. Ini ada anak Kediri kemarin 2 minggu yang lalu di interminit, saya bilang laporkan ke BPJS Kediri, katanya, oh bukan, nggak bisa ini Mbak, ini JKN. Saya bilang ini bukan JKN. Mereka nggak tahu, saya laporkan ke BP2MI langsung telepon ke Kediri dan akhirnya bisa cair. Di sini saya bisa melihat bahwa ketika pekerja migran nggak bisa bicara, ini nggak akan bisa dicairkan. Bohong ini semuanya gitu. Dan Atnaker lagi, ketika mereka di interminit yang baru 2-3 bulan ada potongan, buat saya ini tidak perlu lagi membayar potongan, karena memang dalam undang-undang itu sebenarnya kita berapa kali saya bilang bahwa pembebasan biaya ini kapan nih gitu. Yang udah sirokosnya itu pembebasan biaya yang kata Ibu Riga kemarin, Bu, ini bukan sirokos tapi pembebasan sama siro apa sih itu ya. Jadi buat teman-teman yang di interminit, buat saya nggak usah bayar potongan begitu, karena mereka mau bayar potongan gimana lagi sementara mereka nggak kerja gitu. Terus mereka pulang lagi ditahan dokumen oleh PT. Ini banyak memang harus kita sosialisasikan ke depan biar pekerja migran ini nggak seolah-olah seperti dijadikan objek aja gitu untuk pencarian uang. Kita nih sama-sama menguntungkan, bukan hanya agensi menguntungkan kita cari kerja di sini, tapi kita pun menguntungkan agensi untuk mendapatkan income. Dan yang kelima, buat teller BNI, tolong dong senyum-senyum dikit kalau menerima kita. Teller BNI biar kita tuh semangat menabung. Selamat siang Mbak, apa kabar kalian? Ini marah-marah loh, apa wajahnya gitu. Males kita ke BNI. Teller BNI please, senyum-senyum biar kita semangat menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Mungkin senyumnya kayak gini ya Bu ya? Ya, senyum Pepsodent. Ya. Oke, yang ketiga Mbak Yanti tadi ya. Silakan Mbak Yanti, singkat, jelas dan padat.
tahun ini kita sudah menjalankan ada kegiatan besar namanya Indonesia Week. Kita laksanakan 30 Oktober sampai 3 November ya, 3 November. 2 dan 3 itu adalah acara sosial budaya. Jadi ada pertunjukan musik, ya kesenian lainlah dari Indonesia. Saat ini kita memang sedang melakukan penjajakan mengenai artisnya, khusus yang tanggal 3 itu hari Minggu ya Bu Pipit ya. Minggu itu adalah kita sedang melakukan sekarang ini pembicaraan dengan manajemen dari salah satu penyanyi dangdut yang punya nama di Indonesia, ya kan. Jadi kalau yang tahun lalu kan nggak ada dangdutnya, padahal kan dangdut itu adalah musiknya kita semua ya. Jadi itu yang kita lakukan, akan ada itu. Dan yang kegiatan-kegiatan lain tadi yang diusulkan misalnya di Victoria Park. Nah ini kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ada kegiatan olahraga yang akan kita lakukan, tapi nanti kita akan coba sisipkan ada kegiatan yang namanya kegiatan kulturalnya ya. Itu ketuanya ada Bu Endah, mana Bu Endah? Itu sebagai koordinator peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini. Jadi kita akan lakukan yang tadi yang diusulkan oleh Bu Aris ya, terkait pertemuan itu. Yang jelas itu adalah tanggal yang 4 hari itu, dan tidak hanya Hong Kong, Makau juga kita lakukan. Makau lebih awal, sekitar 2 minggu sebelumnya kita lakukan. Dan kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan sejumlah sponsor, ya kan. Nah, terima kasih juga nih teman-teman dari BUMN ya, yang sudah komitmennya sudah ada, nah, ya kan. Jadi nanti tinggal kita mengkonkretkan. Kita intensif saat ini membahas dengan berbagai perkumpulan masyarakat kita, ormas kita, ada ILUNI di situ, ada juga PPI di situ gitu ya kan. Ada juga INACAM ya kan, Indonesia Chamber of Commerce-nya Hong Kong ya kan. Itu kita libatkan. Dan tentunya dari Indonesia juga kita libatkan. Kita realistis saja, tidak terlalu ambisius membuat kegiatan besar ya kan. Tapi kita harapkan ini menjadi salah satu kegiatan terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi itu terima kasih Bu Aris ya. Terkait tadi dengan April ya, yang uang makan, terus juga teman-teman kita yang bekerja di lebih dari satu tempat. Ya. Jadi saya dan beberapa teman beberapa minggu yang lalu diundang oleh ya semacam Menteri Ketenagakerjaannya Hong Kong untuk ya dia sih katanya ingin kenalan, terus ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Nah kami juga sudah sampaikan beberapa hal, antara lain ada kita menemukan warga kita atau teman-teman kita yang bekerja tidak sesuai kontrak. Ya kan? Nah, menurut penjelasan dari si sekretari ini, lapor ke kami, ya kan? Kami akan tindak lanjuti. Nah, saya coba cek ke teman-teman, kita lapor tapi tidak formal, ya kan? Karena saya bilang, kalau kita formal lebih enak kita aja ya kan, dalam arti tertulis saya tanda tangan, ya kan, kita tindak lanjuti. Karena menurut dia, saya sampaikan, bekerja tidak sesuai kontrak. Misalnya dia bekerja di 2 atau 3 rumah. Padahal di kontraknya hanya 1 rumah. Itu menurut si sekretari itu ilegal, ya kan? Jadi kita kalau ada kasus seperti itu kita akan tulis dulu ke mereka, ya kan? Tapi kami akan tindak lanjuti karena begini, ini bukan sekedar ngomong, karena kita sudah ada mekanisme per 3 bulan itu ada pertemuan tingkat teknis antara KJRI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, ya kan? Dan Kesejahteraannya Hong Kong. Dan kemarin saya usulkan per 6 bulan kita angkat ke level lebih tinggi. Dari KJRI saya yang pimpin, dari mereka sekretarinya atau under sekretarinya, ya kan, supaya pada tahap tataran pengambil kebijakan, ya kan. Dan itu kita sepakat. Jadi dua mekanisme itu kita untuk mengontrol, ya kan. Terkait dengan uang makan pun kita juga akan sampaikan, kalau memang ada seperti itu, saya minta tolong ke teman-teman, tolong buktinya, supaya kita bisa melampirkan juga secara tertulis kepada pihak Hong Kong. Nah ini yang kembali saya juga agak sayangkan, kita
mungkin saking semangatnya itu kita langsung ngomong ke pihak Hong Kong, tapi kita kan lisan lebih banyak ya, jadi tidak punya bukti tertulisnya gitu atau surat. Kalau ada surat itu kan lebih enak, kita tinggal kita tindak lanjuti, kami sudah kirim, ya kan. Jadi itu yang kita akan lakukan, karena itu yang disampaikan oleh si sekreterinya. Kamu kirim ke kami, ya kan? Kamu kirim surat ke kita akan telusuri. Kalau memang itu benar, kita akan cabut, akan berikan sanksi kepada yang melakukan. Itu menurut si sekretari, ya kan? Jadi dua hal itu kita akan lakukan, dan saya sudah minta teman-teman jangan lewat lagi, gitu. Karena memang kita kadang-kadang dari segi dokumentasinya itu kurang, ya kan? Saya harus akui itu, ya kan? Jadi ketika saya melacak, pernah nggak dilaporkan? Ada mungkin melalui email ya. Kalau email kan kadang kan ada, kan tidak sepenuhnya bisa dianggap resmi. Tapi kalau kita sudah secara resmi melaporkan, itu kuat. Kita bisa bawa itu ke tingkat ya pengambil kebijakan gitu. Jadi itu dua hal yang terkait itu tadi. Terus apalagi tadi saya nggak bisa ingat, banyak banget ini. Ini kayaknya udah masuk ke teknis nih, Pak. Kalau boleh mungkin. Ya sebentar, saya ini. Mbak Yanti, terkait paspor, kuota. Sebelum Mbak Yanti menyampaikan ini, saya sudah panggil Pak Firman. Saya tanya ke beliau, bagaimana sih sejarahnya itu kuota paspor ya? Beliau ceritalah. Termasuk juga dalam beberapa waktu terakhir ini kan peningkatan luar biasa. Karena ternyata di Indonesia, ini menurut Pak Firman ya, ini saya mengutip apa yang disampaikan Pak Firman ke saya. Banyak yang teman-teman yang akan bekerja di Hong Kong, itu paspornya itu berlakunya kurang dari 1 tahun. Karena mereka kalau ngurus paspor di Indonesia rumit. Jadi dari pihak ya misalnya P3MI di Indonesia, udah berangkat aja, nanti diperbaruinya di Hong Kong. Saya bilang, lah kalau mau seperti itu tulis ke Jakarta dong, ya toh? Jangan kita terima begitu aja, supaya dikawal di sana, gitu loh, ya kan? Jadi, nah ini kan kembali bagaimana kita cepat merespons. Terus terkait kuota, saat ini berapa Pak Firman? 140 ya? 140 kan? Per hari kan? Jadi saya minta mulai 1 April naik lagi. Berapa? 150?